Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidatul Maufiro, NIM U 2019-1042. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Jadi sebelum lebih dalam mengetahui tentang teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure, pertama-tama kita telusuri latar belakang dari tokoh Ferdinand de Saussure. Jadi Saussure ini lahir pada tahun 1857 dan Saussure ini mulai menyukai bidang bahasa dan kesastraan sastra yaitu sejak kecil, mungkin waktu beliau masih umur 15 tahun. Jadi pada waktu 15 tahun ini Saussure langsung menulis tulisan, yang mana tulisan ini berjudul Essai sur les langues. Jadi dengan kemudian ini Saussure langsung mempelajari lebih dalam bidang bahasa, yang mana beliau ini mempelajari di Berlin dan Leipzig. Jadi setelah mempelajari bahasa yang lebih dalam ini, tak lupa beliau lebih juga belajar tentang bahasa Sanskerta. Selanjutnya yaitu pengertian semiotika. Jadi seperti yang telah dilihat dan diulas sedikit ya, semiotika adalah kajian ilmu mengenai tanda yang ada dalam kehidupan manusia serta makna yang ada di balik tanda tersebut. Jadi di sini ada beberapa pendapat mengenai asal kata semiotika, yang mana keduanya ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu semi tulisannya gitu, yang mana artinya yaitu penafsiran tanda. Jadi pengertian dari semi yang pertama yaitu penafsiran tanda. Terus yang kedua yaitu ada semeion, yang tulisannya yaitu semeion gitu, yang mana artinya yaitu tanda. Jadi pada perkembangannya ini terdapat beberapa ahli yang mengkaji terhadap semiotika dalam studi-studi mereka, dan mereka langsung menciptakan teori-teori semiotika. Salah satunya seperti toko yang saya ambil ini yaitu teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Saussure yaitu menggunakan istilah semiologi dalam pendekatan semiotikanya. Jadi pendekatan semiotikanya ini mengusung pendekatan dengan bahasa atau linguistik. Jadi tak jauh, karena ini latar belakang dari pendekatannya itu menggunakan linguistik. Saussure memiliki pendapat semiologi ini adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia. Jadi di sini mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa tanda dan makna di balik tanda terbentuk dalam kehidupan sosial dan terpengaruhi oleh sistem yang mana ini yaitu hukumnya yang berlaku di dalamnya. Selanjutnya di sini langsung saja kita membahas tentang mana pengertian dari konsep dari teori semiotika Ferdinand de Saussure. Jadi konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure ini memiliki 4 konsep. Yang pertama yaitu ada signifiant dan signified. Terus yang kedua ada language dan oral. Terus yang ketiga ada skleronik dan diakronik. Terus yang terakhir nomor 4 ini ada sintagmatik dan paradigmatik. Yang pertama kita bahas tentang konsep signifiant dan signified. Jadi konsep signifiant dan signified ini merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Yang pertama signifiant ini
biasanya disebut dengan signifier. Jadi signifier ini merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita, seperti citranya bunyi, terus gambaran visualnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu signifi atau biasanya disebut dengan signified. Jadi signified ini merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang kita tangkap langsung gitu. Langsung saya akan beri contohnya. Kalau ditinjau dari segi linguistiknya ini, konsep semiologi menurut Saussure, perumpamaannya menurut signified dan signifier ini kita mengambil dari kata benda pintu. Oke, pintu aja. Jadi secara signifiant, komponen dan kumpulan huruf yaitu dari pintu ini ada P, I, N, T, U. Terus yang secara signifi dapat dipahami adalah sebagai sesuatu yang menghubungkan suatu ruang dengan ruang lain. Jadi kombinasi dari signifiant dan signifi ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu. Jadi pintu ini bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Sekian penjelasan dari saya, teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.